Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Handayanti, guru kimia kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Bojongsoang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kimia koloid. Kimia koloid itu ada di kelas 11 IPA semester genap. Ya. Sekarang kita akan lihat pendahuluannya. Apa yang dimaksud dengan koloid? Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Kita sudah mengetahui bahwa ada larutan dan suspensi. Larutan adalah campuran yang homogen, ya. Kemudian untuk suspensi adalah campuran yang heterogen. Sedangkan koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Pada koloid ada dua fase, yaitu fase terdispersi atau terlarut adalah zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Kemudian medium pendispersi atau pelarut adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi bersifat kontinu atau berkelanjutan. Jadi istilah dalam larutan kita mengenal ada terlarut dan pelarut. Tapi di dalam koloid kita mengenal fase terdispersi dan medium pendispersi. Jadi kalau istilahnya itu sebenarnya hampir sama, fase terdispersi dengan zat terlarut, kemudian medium pendispersi disebut pelarut. Yaitu. Koloid tergolong campuran heterogen walau tampak homogen, jadi tampaknya homogen tapi sebenarnya heterogen karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis ya. Jadi campurannya homogen secara makroskopis tapi perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Jadi di sini ada sifat yang antara larutan dengan suspensi. Ya. Berikutnya kita ketahui dulu mengenai ciri-ciri sistem larutan. Ya. Jadi kita mengenal adanya larutan, koloid, dan suspensi. Kita akan melihat dulu ciri-cirinya ya. Yang pertama ciri-ciri dari larutan. Ciri-ciri larutan. Ya. Ciri-ciri larutan yang pertama dispersi molekuler. Yang kedua sifat campuran homogen. Yang ketiga dimensi partikel kurang dari 1 nanometer. Kemudian sistem satu fase dan relatif stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring. Jadi itu ciri dari larutan. Contoh dari larutan gula, larutan garam, alkohol, cuka, spiritus, air laut, bensin, dan udara bersih. Kemudian kita lihat ciri dari suspensi. 1, dispersi kasar. 2, sifat campuran heterogen. Ketiga, dimensi partikel lebih dari 10 nanometer. Sistem 2 fase dan tidak stabil. Kemudian kelima adalah dapat disaring. Jadi kita lihat perbedaan antara larutan dengan suspensi. Sekarang kita lanjutkan dengan koloid. Bagaimana dengan koloid? Karena koloid itu dispersinya disebut dengan dispersi koloid, kemudian sifat campuran homogen secara makroskopis, namun heterogen secara mikroskopis. Jadi itu sifat dari koloid ya. Yang ketiga, dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanometer. Yang keempat, sistem 2 fase dan relatif stabil. Jadi sistemnya 2 fase tapi relatif stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Contohnya, tinta, cat, darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, krim kocok,
beserta sitoplasma ya. Itu ciri-ciri dari koloid. Kita lihat bagaimana contoh dari koloid ya. Kita lihat fase terdispersinya atau zat terlarut ya dalam larutan. Ada yang bersifat padat, cair, dan gas. Kemudian medium pendispersinya sama, padat, cair, gas. Di sini yang tidak ada itu adalah fase terdispersinya gas, medium pendispersinya gas. Jadi itu tidak ada, karena itu termasuk pada larutan. Nah sekarang kita lihat fase terdispersinya padat, medium pendispersinya adalah padat juga. Contoh jenisnya adalah sol padat. Namanya sol padat. Contohnya kaca berwarna, kemudian intan hitam. Sekarang kita lihat fase terdispersi padat, medium pendispersi cair. Jenisnya adalah secair, namanya sol. Contohnya tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lumpur, lem. Nah sekarang fase terdispersi masih padat, medium pendispersinya gas. Jenisnya sol padat, namanya aerosol padat. Contohnya asap dan udara berdebu. Oke, yang lain bisa dibaca di sini. Jadi ada 8 contoh dari koloid ya. Dan ini ada contoh-contohnya. Kemudian nama dari nama dari campurannya apa ya. Itu saya pikir pembahasan untuk koloid dicukupkan sampai di sini. Untuk ke depan kita akan membahas tentang materi-materi yang lainnya. Baiklah, dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.